Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novia Ayu Puspitasari dengan NIM 240414500085. Saya berasal dari kelas 2483C. Di sini saya akan menjelaskan proyek saya dengan judul Sistem Informasi Laundry. Dimana pertama-tama kita akan mengaktifkan Apache dan MySQL-nya, lalu kita pencet admin. Kemudian kita buka DB yang telah kita buat. Pada DB saya itu terdapat 5 tabel, yaitu tabel layanan, pelanggan, pembayaran, tabel login, dan juga transaksi. Pada tabel layanan, itu memiliki struktur, ID layanan, nama layanan, dan juga harga. Sedangkan pada tabel pelanggan, yang memiliki struktur, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor HP, dan juga tanggal daftar. Pada ID pembayaran, yaitu memiliki struktur ID pembayaran, ID transaksi, tanggal bayar, dan juga kembalian. Sedangkan pada tabel login, itu memiliki struktur username dan juga password. Dan juga memiliki isinya yaitu pada username admin dan juga password itu 123. Kemudian tabel terakhir yaitu transaksi. Memiliki struktur ID transaksi, ID pelanggan, ID layanan, tanggal, berat, total juga status. Nah, pada tabel transaksi ini dapat juga dilihat relasinya, yaitu dapat dilihat seperti ID transaksi yaitu primary key-nya, kemudian ID pelanggan dan ID lainnya itu foreign key-nya. Berikutnya kita akan masuk ke aplikasi NetBeans-nya untuk melihat aplikasi yang telah saya buat. Pertama-tama kita masuk ke login terlebih dahulu. Lalu kita masukkan username yang sudah kita buat. Dan kita masukkan kata sandinya. Kemudian kita login. Nah, pertama kita ke from pelanggan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan ID pelanggan yang akan kita buat. Yaitu seperti ini. Masukkan nama pelanggan, kemudian kita masukkan tanggalnya, lalu kita masukkan alamat, kita masukkan nomor HP, lalu kita pencet simpan. Jika berhasil, maka akan muncul tulisan data berhasil disimpan, dan data akan muncul di bawah. Kemudian, jika kita ingin tambah, kita pencet ini, maka ID pelanggan otomatis akan dikosongkan dan akan seperti ini. Dan jika kita cari, kita isi dulu ID-nya, ID berapa yang akan kita cari, seperti ini. Lalu kita pencet cari. Jika ditemukan, maka data pelanggan akan dimunculkan seperti ini. Data pelanggan ditemukan. Nah, berikutnya seperti kita akan, kita misalnya akan menambahkan ya. Kita masukkan lagi ID-nya. Kemudian kita masukkan nama. Kita masukkan tanggal. Kita masukkan alamat. Lalu kita masukkan nomor HP. Lalu kita pencet simpan. Nah, jika kita ingin hapus, maka kita masukkan ID. Kita masukkan ID ini. Nah, jika berhasil, maka akan muncul data pelanggan dengan ID 8 berhasil dihapus. Kita pencet OK. Dan tada! Data sudah hilang. Berikutnya, jika yang keluar maka akan begini, jika tidak kita tinggal pencet no aja. Kita lanjut berikutnya ke layanan laundry. Kita pilih ID yang akan kita lakukan. Kita ingat dari tabel sebelumnya itu ada ID 9 yang masih ada. Kita pakai ID 9, terus kita pilih layanannya seperti kita pilih satuan, yaitu dimana harganya adalah 5.000. Kemudian kita simpan. Dan data muncul. Nah, untuk tombol ini sama aja. Lalu kita ke berikutnya yaitu transaksi. Dimana di ID transaksi, dimana di ID transaksi ini kita masukkan ID transaksi, dimana kita masukkan ID pelanggan, ID layanan yang sebelumnya. Yaitu seperti sekarang, kita masukkan ID transaksinya 9, ID pelanggannya, kayaknya kalau ID ininya 6 deh.
Kalau untuk ID pelanggan dan ID lainnya tadi samakan dengan yang di form sebelumnya, yaitu 9. Kemudian tanggalnya tanggal 23. Beratnya ini per kilo, dimana kita masukkan misalnya 4 kilo. Kemudian kita pilih statusnya yaitu selesai, dan kita simpan. Dan ini muncul, dimana total yang harus dia bayar yaitu 20.000. Nah, untuk total ini saya memakai trigger, yaitu hitung otomatis dari mengambil harga sebelumnya yaitu di from layanan. Misalnya kita ingin pakai tombol cari, yaitu kita masukkan terlebih dahulu ID-nya, misalnya ID 5, lalu kita cari. Nah, ini muncul dengan harga 45.000. Gitu, foto yang lain sama aja seperti di tabel pelanggan tadi. Berikutnya kita ke file pembayaran. Kita masukkan ID-nya terlebih dahulu, 6, kemudian ID transaksinya samakan, 6 juga, kemudian tanggal pembayarannya, misalnya tanggal 23, kemudian tadi harganya 20.000, makanya misalnya kita bayar dia menggunakan bayarnya 50.000. Maka kita simpan jika pembayaran bersilakan seperti ini, dan ini akan muncul di bawah. Dia membayar dengan ID pembayaran 6 dan ID transaksinya 6, tanggal bayarnya tanggal 23 bulan 12 2025, dan dia membayar dengan uang 50.000, maka dia memiliki kembalian 30.000 karena total yang harus dia bayar tadi adalah 20.000. Kemudian jika kita ingin cari, maka akan muncul lagi seperti ini, kembaliannya 30.000. Seperti itu. Adapun jika kita ingin edit, maka kita akan masukkan seperti misalnya uangnya 100.000, dan ini akan edit. Nah, maka akan dibayar dan dikembaliannya akan berubah. Berikutnya kita akan ke file laporan. Nah, pertama itu adalah file laporan pelanggan. Seperti ini, data sudah berhasil. Ini adalah data yang telah diinputkan pada form pelanggan tadi. Jika kita yang mencetak, maka kita yang mencetak. Lalu seperti ini. Kemudian kita pilih PDF dan print. Printing in progress. Lalu dia akan muncul seperti ini. Lalu kita masukkan nama seperti laporan pelanggan. Dan kita simpan. Oke. Itu nanti dapat kita lihat jika berhasil. Dapat kita lihat di sini. Ya. Maka akan muncul seperti ini. Berikutnya, kita akan ke laporan layanan. Nah, ini didata pada penginputan form layanan tadi. Jika yang catat sama seperti tadi, maka akan nyambung ini dan pencet print. Kemudian, kita akan masuk ke laporan transaksi. Nah, di laporan transaksi itu juga berisikan data yang telah diinputkan pada form transaksi tadi. Untuk pencetakannya juga sama. Selanjutnya itu ke laporan pembayaran. Nah, di laporan pembayaran ini juga berisikan data yang telah diinputkan pada form pembayaran. Baiklah, sekian penjelasan project yang telah saya buat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun dalam pengucapan yang saya ucapkan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.